Karena kita percaya sebenarnya kan investasi itu hal yang masih belum umum ya. Betul. Di kalangan masyarakat Indonesia. Kasian kan, akhirnya kan dua founder McD-nya kan di-cut sama edukasi misalnya saham itu apa? Oke. Banyak orang bahkan nggak tahu saham itu ada gitu. Orang yang main saham tuh dari total di Indonesia tuh udah berapa persen sih? Sejauh ini saya dapat datanya 11 juta orang. 11 juta. hanya 11 juta. Oke, balik lagi di Posesif, podcast seru dan edukatif ex Independence. Oke, halo apa kabar bro? Wah baik. Oh, apa kabar bro? Baik banget. Oke, balik lagi di Posesif ya. Kali ini, wah ini tambah seru nih, semakin hari Posesif ini makin seru bintang tamunya ya. Di sebelah kanan gue udah ada bintang tamu ya, kan pasti dari Independence juga, gitu bro. Jadi dia adalah, lu founder berarti ya? Ya founder. Founder dari Investoria. Investoria. Oke, perkenalkan Dennis. Gue lupa namanya lu apa, Dennis apa? Chong. Sebenarnya sih kalau di KTP mah Dennis aja, tapi Dennis aja. supaya tidak seperti paspor Dennis Oke. Dennis Choang. Oh, Dennis Dennis Choang. Choang. Oke, silakan bro. Perkenalkan Investoria itu apa? Yes. Boleh. Jadi Investoria itu sebenarnya kayak suatu platform untuk edukasi investasi saham. Oke. Nah, jadi kita mau nge-guide orang-orang yang justru awam. Oh, oke. Karena kita percaya sebenarnya kan investasi itu hal yang masih belum umum ya Betul. di kalangan masyarakat Indonesia. Betul. Jadi kita mau provide orang yang belum ngerti, kita guidance lewat programnya kita. Oke. Berarti lu edukasi nih ya? Edukasi, kita provide edukasi. Oke. Nah, ini saham berarti bro. Yes. Lu main saham? Gue main saham bos, maka karena itu gue sangat tertarik untuk mengupas lebih dalam. Nah, ini kita punya tutor yang luar biasa, Waduh, yang expert. bisa expert ya Yes. kan. Jadi kalau kita masih awam tadi kuncinya itu ya, justru yang awam ini yang butuh edukasi seperti ini ya. Betul. Oke, nah terus kenapa bro? Kenapa lu terjun ke sini tuh kenapa gitu? Wah. Apa karena lu Suka. dari keluarga yang mainnya saham gitu atau gimana? Wah, justru ini menarik nih pertanyaannya. Karena keluarga saya justru nggak suka saham pada awalnya. Oh gitu. Iya. Main yang aman-aman aja. Banyak ya. aman-aman Emas, aja. tanah. Deposito ya, Ya, deposito. betul. Sebenarnya saya itu ke-influence saham itu gara-gara koran. Koran. Oh, koran ya. Lu Iya. masih baca koran berarti ya? Wah, kalau di Medan kan beda gitu ya. Kita kan dari dulu yang centralized itu Jawa. Oke. Nah, Medan tuh termasuk yang dapat sisanya dari Oh. informasi. Film itu kita setelah sebulan Pak kalau di bioskop. Sebulan. Sebulan Di Medan baru itu nyampe ya? di Medan. Gila lu. Dapat spoiler apa ini sih? Sama banget ya. Jadi justru hiburan saya itu kalau nggak komik termasuk koran. Oke. Nah, koran ada satu rubrik saya tuh tetap paling nggak paham rubriknya, Oke. yaitu rubrik ekonomi. Rubrik ekonomi. Jadi dia kayak parts-nya itu di koran tuh ini bagian ekonomi nih. Oh iya. Bahasanya paling nggak paham. Ya, cengli lah. Yes, right. Nah, jadi itu yang Gila. bikin interest. Ini apa sih? Ini dunia apa gitu? Kayak Oke. menarik banget. Pas nanya orang tua, nggak paham. Dibilang ini soal uang. Pokoknya ini mah tentang uang aja. Wah, namanya uang ya Pak ya. Iya. Jadi kan menarik perhatian saya nih. Trigger langsung. Nah, pas kuliah teknik industri, saya masih awam tentang investasi. Pas semester 7 baru mulai terjun. Belajar sendiri. Oke. Sampai sekarang. Itu sorry bro, belajar sendirinya tuh autodidak atau lu juga ngambil beberapa penulis saham yang terkenal dan lu coba resapi gitu? Awalnya otodidak. Awalnya otodidak. Oke. Terus along the way ada buku ya. Kita kan ada buku. Ya. Saya lebih suka buku kebetulan. Ya. Oke. Nah, Oke. mungkin teman-teman lebih suka video, Ya. YouTube dan lain-lain. Ya, sekarang enak ya kalau udah belajar gitu. Iya, betul. Saya buku sih, buku itu saya ada namanya tuh Peter Lynch. Peter Lynch tuh salah satu investor pada masanya berjaya gitu Oke. ya. Dia tulis buku. Nah, trilogi dia. Jadi ada namanya One Up on Wall Street. Nah, itu buku pertama saya tuh belajar. Ya. Sampai hari ini jadi panduan lah gitu. Oke. Berarti sorry nih, lu itu orangnya visual ya dalam belajar. Lumayan visual. Satu buku tebelnya segini. Dulu lumayan kuat ya, bisa segitulah seminggu habis gitu. Seminggu. Terus sekarang agak susah Kenapa? karena Waktu. lumayan padat kan. Iya. Terus kan buku itu take fokusnya lumayan gitu Oke. ya kan, dikit-dikit ke distract. Jadi agak susah. Dan lu kan tadi gue dengar lu di teknik industri. Ya artinya kan tidak berhubungan langsung sama Ya. Sama stok ya. Iya, mungkin kalau lu finance atau ekonom gitu kan dari Make background sense. itu mungkin agak make sense ya. Nah,
lu tuh gimana move-nya gitu loh, ya kan? Karena kan lu pasti akan belajar dari nol banget lagi juga gitu kan, sampai sekarang expert ya, yang udah pasti kita yakini dia pasti expert banget gitu kan. Nah, itu masih gimana belajar gitu? juga sih. Ini sebenarnya pertanyaan menarik sih, karena kita sempat mikir orang yang oke, kalau orang mau di saham segala macam, ini orang harus orang finance. Ya. Saya juga sempat berpikir seperti itu dulunya. Menariknya, saya tuh pernah ada 2 pengalaman yang bikin saya percaya setiap orang tuh bisa belajar Oke. di investment itu. Pertama itu kalau di teknik industri, ya untuk teman-teman teknik industri gitu ya. Nah, kita tuh selalu deal with system. Sistem tuh banyak banget kita belajar ya. Yes. Dari finance, dari accounting, dari business model dan lain-lain. Termasuk organisasi. Oke. Nah, ketika saya terjun, ini pertama nih, saya udah punya knowledge basicnya di situ. Kedua, ketika belajar investment, saya juga mikir, apakah saya harus ikut kuliah finance atau S2 finance gitu. Nah, namanya saya ya, kalau lagi kepepet itu saya suka dapat jalan yang lucu-lucu gitu. Dapat buku gratis, dapat ini gratis. Nah, saya dapat CFA. Jadi CFA itu kayak sertifikasi paling tinggi di dunia. Itu dia ada levelnya. CFA level 1, 2, 3 gitu. Kalau misalnya udah lulus yang level 1, itu semua sekuritas mau nge-hire orang ini. All security. All security mau nerima orang ini. Apalagi kalau level 3. Lu jadi expert banget dong kalau level 3. Lu Kalau bisa level stock 3. index gak sih? Iya. Well, level 3 itu jauh lebih susah daripada MBA. Nah, jauh lebih susah dan mahal juga. Harganya beda, Bos. Harganya beda. Sampai hari ini aja, seluruh all time ya, yang pernah meraih level 3 tuh nggak sampai 150.000 orang. All time loh. Bayangin, ini udah berapa lama? Worldwide. Baru 150 orang. Baru 150.000 orang. Atau orang, mungkin di bawah 200 lah gitu. Oke. Bentar, coba. Tapi CFA level 1-nya dulu deh. Biaya masuknya berapa? Setahu saya kalau untuk pelatihan dan ujian udah pasti lebih dari 25-30. Setahun kah? Less. Nah, jadi ini memang yes. Jadi kan saya juga rasa itu tidak ramah kantong untuk saya masih mahasiswa gitu kan. Somehow saya dapat bukunya. Jadi itu memang ada buku pelatihan. Nah, lu dapat dari sumber teman saya gitu. Dia punya, Dan ada buku gratis nih. Pas banget 5-5-nya emang dipelajarin sebagai pelatihan CFA. Saya pelajarin, saya baru nggak. Setelah buku ini saya pelajarin, ini tidak membantu saya sebenarnya dalam investasi pribadi. Menarik kan? Kenapa? Ini buat teman-teman nih kalau mau ambil CFA ya bisa planning gitu. Di-spill aja, Bro. Yes. Nah, jadi ada istilahnya itu corporate finance. Jadi kita belajar finance untuk misalnya gini. Misalnya saya punya dana as a retail gitu. Saya punya dana, let's say mentok-mentok 1 miliar. Corporate kayak reksadana nggak handle 1 miliar. Betul. 10 triliun, 1 triliun. Itu knowledge-nya beda banget. Untuk nge-handle 1 triliun dan 10 triliun. Paketnya sih corporate finance ini. Cara investasi itu beda, polanya beda, risk manajemennya beda. Itu CFA. Lebih cocok di situ. Sedangkan saya kan retail ya, beda gitu loh. Manage-nya beda. Dan saya nggak ini, istilahnya, misalnya, kenapa boleh tahu nggak spill ini mobil, pakai mobil apa? Saya. Nah, misalnya. Gue spender. Yes. Udah pakai berapa lama kalau boleh tahu? 3-4 bulan lah. 3-4 bulan. Baru banget, Bos. Baru banget. Iya. Pernah dengar nggak sih berapa orang itu suka sama certain brands? Itu bisa lama banget. Iya. Pasti, Bos. Kalau gua semua brand Jepang itu pasti dijempolin semua orang sini ya. Betul. Itu berarti istilahnya kita punya conviction di brand itu kan? It's the same in investment. Kita harus punya conviction sama perusahaan yang kita pegang. What is the reason kita berani taruh uang di situ, bikin kita percaya di situ. Nah, itu kenapa saya merasa setelah saya belajar ini, itu tidak mendukung saya semakin convicted sama satu perusahaan ini. Justru logikanya adalah, misalnya saya mau beli perusahaan BCA lah gitu. Everyone knows BCA, pom-pomnya. Nah, BCA itu saya tahu luar dalam. Saya misalnya conclude nih bagus. Nah, itu tidak saya dapatkan di corporate finance, malah saya dapatkan dari teknik industri. Saya belajar bisnis model segala macam. I know how to map out gitu, frameworknya. Nah, saya bisa tahu hulu ke hilir gimana. Saya belajar sendiri. Jadi istilahnya teknik industri itu act as foundation knowledge. Nah, baru kita pelajarin. Itu reference, itu istilahnya suatu hal yang jadi saya baru gitu loh pengalamannya. Berarti yang lu pelajarin di teknik industri itu justru nge-support lu juga ya, untuk
untuk cari ya istilahnya fundamental si perusahaan yang pengen lu invest itu ya, maksudnya yang lu mau masukin ke situ ya. Betul. Karena saham itu kan invest in business. Iya, betul. Cuman yang tadi, buku yang tadi juga ngebantu lo ngebuka mata lagi. Betul. Bahwa yang seharusnya gue pengen tuh yang versi retailnya ini ya gitu, bukan yang si corporate-nya itu gitu ya. Kayak kurang cocok untuk mendukung pertumbuhan saya sih, lebih tepatnya sih. Makanya dari situ lu coba untuk belajar lagi hal yang pengen lu iniin lagi ya. Betul. Kayak misalnya mau invest ke Java yang bisnis ayam, itu gimana sih dari hulu ke hilir? Nah, belajar dari expertnya langsung, ngobrol sama orangnya, kayak gitu ya. Oke. Gitu bro. Soalnya menarik banget nih, karena gue tuh lupa banget ya siapa yang ngomong sama gue, tapi cukup bijak orangnya itu. Dia bilang itu, Stan, lu kepikir gak sih Starbucks itu bisnis apa? Bisnis kopi lah bro. Gue dengan polosnya dong. Dia bilang bukan Stan. Lu ini gue langsung sebut brandnya aja. Lu orang pernah perhatiin gak sih kenapa lu orang harus beli Starbucks card? Oh gila, benar juga. Betul. Mereka ibarat kita kayak ngedeposito tapi cepet-cepet nih bos. Betul. Biar ada rasanya. Sama kayak McD. Karena McD, lu nonton gak sih? Dia kan bisnis ini sebenarnya properti sewa kan. Kasian kan. Akhirnya kan dua founder McD-nya kan di-cut sama si Louis kan. Betul. Gue bilang, bisnis itu kompleks ya. Dan apalagi udah masuk ke IPO dan saham nih. Betul. Kayak, nggak pernah terbayangkan sih. Maksud gue yang bener kata Dennis itu kompleks dan tergantung nih uang yang lu mau kelola itu seberapa amount-nya gitu. Betul. Itu sih yang benar menarik buat gue. Berarti dari sisi itu yang sebenarnya kita memahami value dari perusahaan yang mau kita invest itu seberapa kuatnya ya. Betul. Kayak gitu kan. Karena lu harus tahu nih produksinya gimana, mungkin dari dia dapat supply-nya dari mana gitu, customer siapa, terus produksinya kayak gimana, itu yang mungkin yang bikin ternyata ini yang harus diinvest gitu ya. Exactly, kayak istilahnya saya suka pas sharing atau ngajar gitu ya, saya suka pakai analogi bola. Boleh. Suka sepak bola juga? Suka dulunya ya, sekarang sayangnya udah gak sempet nih kan. Iya. Nah, jadi sepak bola itu sebenarnya manager and teams gitu ya, ada pemainnya. Jadi siapa sih yang kita bisa kayak ngambil itu sebagai analogi perusahaan? Manajemen perusahaan as manager, semua bawahannya itu yang eksekusi di lapangan, pemain-pemain tadi. Betul. Yang mengeracik strategi siapa? Manajer bola. Betul. Manajer bola bisa bebas, dia mau mainnya. Saya suka defensif, seperti dulu Mourinho ya pakai bus, bisa gitu. Ada suka mainnya tuh YOLO gitu. Nah pertanyaannya, misalnya Bro Vando sama Bro Stanley suka play style yang mana? Oke. I see. That's why you choose the team, right? Yakin sama tim. It's the same sama perusahaan. Tapi kalau gue boleh kasih sedikit nih bro, kan di saham ya, karena kita nggak bahas investornya nih, ada X factor, itu ada sentimen market, sentimen nih. Kayak tadi bro bilang, mobil, orang-orang sini yang mobil Jepang, yang kelas medium gitu. Tapi yang kelas atasnya pasti udah Eropa nih. Tapi kan ada juga bro, kadang-kadang ya, company-nya lu lihat dari taktik industrinya, gila banget guys, portfolio itu rapi banget, tapi tetap nih mereka tuh tidak bisa membrand diri mereka supaya sentimennya tuh positif. Itu gimana ya? I see. Sentimen market berarti kayak pandangan orang terhadap perusahaan itu gitu. Betul. Padahal perusahaan udah bagus, tapi sentimen positifnya belum ada. Itu menarik. Jadi istilahnya kita mengukur suatu perusahaan itu kan performance ya. Salah satunya apa, revenue dan income. Yes. Kayak bahkan actually ada orang bilang gini, pernah dengar blue chip gak? Saham blue chip, saham blue chip pasti aman. Nah, menurut saya ini salah satu pandangan yang cukup tidak bijak sih. Karena istilahnya kita nggak bisa ngomong, perusahaan ini misalnya banyak ya perusahaan brand yang besar-besar gitu. Tapi pada nyataannya their performance itu tidak bagus loh. Dan malah perusahaan yang lebih kecil dia punya produk yang lebih oke di pandangan market, itu malah naik. Padahal dia kecil banget, kayak istilahnya bisa beda 500 kali gitu sama si brand besar ini gitu. Nah, sentimen market itu kita lihat dulu, kayak sepengaruh apa sih? Nah, ini tujuannya kita belajar bisnis model. Karena actually sentimen itu bisa jadi noise yang kita nggak butuh. Contohnya saya spill nih satu. Sekarang kan lagi heboh yang Palestina dan Israel. Jadi ada boykot produk-produk Israel. Nah, kayak contoh ada certain brand, saya dapat listnya tuh banyak banget. Brand-brandnya ada 120 kali. Salah satunya perusahaan saya invest. Nah, pas saya cek, sebenarnya itu tidak ada pengaruhnya loh sama revenue dia. Ada mana naik? Setelah ada boykot gitu. Di up juga gitu. Iya. Nah, malah saya melihatnya
Pertama, sebenarnya harga saham dan performance itu nggak relate tuh. Iya. Technically nggak relate. Itu yang sempat gue dengar juga. Iya. Maksudnya gimana? Karena gini, harga saham itu terpengaruh dalam supply demand, ya kan? Supply demand apa yang mempengaruhi supply sama demand? Nah, berarti ada yang beli, ada yang jual. It's mindset, psychology kan? Betul. Psikologinya ada juga terpengaruh sama bisikan orang, terpengaruh sama performa perusahaan. Betul. Nah, jadi lihat faktor mana lebih kuat. Which is kalau di lapangan sebenarnya faktor itu udah 10.000 faktor kali yang kita nggak bisa map out. Ya kan? Nah, dengan adanya isu seperti ini, mungkin ternyata faktor yang istilahnya lebih tinggi, makanya orang jualin si saham si perusahaan yang saya pegang ini gitu. Tapi pas saya lihat performanya bagus, justru kesempatan saya bawa masuk malah. Ya, betul. Nah, jadi kadang sentimen itu bisa kita olah dengan bijak, itu jadi opportunity atau enggak buat kita gitu. Iya. Oke. Menarik. Ini kan kelihatan banget ya expertnya, karena yang gue tahu juga Dennis tuh dia fungsi apa bukan fungsinya, dia fokusnya tuh di fundamentalnya justru ya. Tapi kan sekarang serba banyak sih yang main saham ngerti ini. Bener nggak? Ya. Ya ini kan berarti kan apakah di Investoria itu lu mengajarkan segitu detailnya? Karena gini kan kalau lu tadi bilang awam, mungkin sampai lu bisa punya pemikiran di fundamental ini kan nggak gampang sih menurut gua. Ya kan walaupun lu ngajarin di Investoria ini kan belum tentu orang bisa nangkep ke arah sana kan. Betul. Nah lu tuh membagi kelas-kelas di Investoria itu sedetail itu juga atau gimana? Menarik. Jadi kita punya program itu namanya Stock Gym. Stock Gym. Ya, why it's called gym? Karena ya kita mau bikin tuh as a lifestyle. Orang bisa ke gym kapanpun, sesuai jadwal dia dan segala macam. Tapi yang perlu ada komitmennya kan di gym itu. Kita juga punya use case di mana kayak kita kan pernah kuliah atau pernah ngambil kelas. Ada kan kayak beberapa individu itu jauh lebih encer otaknya. Betul. Teman-teman yang saya kasihan ketinggalan gitu. Betul. Nah, itu malah membuat saya istilahnya ini sistem seperti ini kurang bagus sih kalau dideploy secara luas. Nah, jadi kita mau provide itu Stock Gym. Ada program namanya incubator. Nah, incubator ini orang yang istilahnya awam atau benar-benar zero. Kita coba didik basicnya itu kita lengkapin sampai di satu titik dia itu bisa menerima yang lebih high level. Itu incubator. Satu lagi itu main program. Nah, main program inilah lebih berat, bahas bisnis model, bahas ini itu. Salah satunya mungkin Starbucks, gimana cara dapat uangnya nih kita bedah. Takutnya kenapa kita langsung ngambil orang dari basic ke sini? Takutnya nggak paham apa kita. Betul. Nah, jadi kita bikin ada si subnya dulu nih. Berarti Gitu. ada layer-layer tersendiri ya. Maksudnya kita nggak bisa masuk ke kelas ini kalau kelas lu ini belum lu pelajari gitu kan. Betul. Beneran kayak gym itu karena ibarat Bro Dennis dan tim itu udah kayak PT-nya bos. Harus kurang lebih gitu, betul. Kemarin tuh gue liat website mereka itu, coba lihat link tree-nya itu. Iya, ini modulnya ada yang buat private, ada yang buat 3-4 orang, ada yang buat 2 orang nih. Iya, betul. Jadi ibarat ya lu kalau misalkan rame-rame ya lu cari temen-temen yang sekalibernya sama-sama kayak lu. Betul. Otak-otaknya mirip-mirip, jangan satu lebih atas lebih ke bawah. Betul. Memang lebih enak kalau tim learning gitu ya. Belajar bareng juga kan, ngobrol juga lebih enak gitu kan. Ya. Bro, ini gue kenalin lagi ya. Kita cooling down dulu. Tadi agak berat soalnya. Tone down dulu kita, tone down dulu. Ini di sini di Entrepreneurs, ya dia udah jadi wakil ketua Bandung. Ya, betul. Betul ya. Kemarin ya kan. Dan dia baru kemarin dapat penghargaan. Ya kan? Penghargaan atau lebih ke apa itu? Penghargaan sih. Penghargaan juga ya di CSA. CSA betul. Nah, itu lu boleh jelasin bro. Silakan bro, kasih tahu ke semua orang. Apa itu CSA? Oh, boleh. Jadi CSA itu singkatan dari Certified Securities Analyst. Ini tuh sebenarnya profesi. Orang kalau pengen berkarir di pasar modal, di sekuritas, di broker, di asset management. Asset management itu yang untuk reksadana. Betul. Nah, CSA itu salah satu istilahnya membuktikan, orang ini punya kompetensi di bidang-bidang ini. So, CSA itu dia profesi, terus mereka punya asosiasi. Orang-orang yang udah pernah ikut CSA. Sama kayak CFA yang tadi juga? Sama, CFA itu lebih tinggi lah, global. Gitu. Internasional. Betul. CSA itu lokal, Indonesia. Tapi salah satu yang lumayan terpandang, secara lokal. Mereka bikin community, orang-orang alumni dan lain-lain. Mereka mikir, kayak kita harus nemuin pasar modal nih, dengan melahirkan lebih banyak analis-analis yang tulen dan memang bisa berdampak gitu. Dibikin lomba. Itu CSA Research Competition ini gitu. Jadi itu lomba atau kompetisi dan lu menang. Iya, betul. Kenapa? Juara berapa? Oh, juara 1. Nah, bro. Mantap. Umur 25. Umur 25 CSA ya. Gue kan tidak pernah melakukan apa-apa ya saya. Fun fact Pak, kebetulan nih lomba pertama saya menang juga. Tapi sebagai lu itu
menangnya itu di evaluasinya itu berdasarkan apa aja KPI-nya? Oke. Jadi kita sebenarnya ada ini ada semacam penyisihan, ada perempat final, semifinal, final gitu. Ngisinya sih dia ada juri dari orang-orang praktisi gitu ya. Dinilainya itu dari konten. Di konten itu kita ada penilaian. Misalnya di papernya itu konten A, B, C, D itu harus lengkap. Jadi 20%, 15%. Nah, bisnis model misalnya, bisnis model kita nilai 15%. Nah, di total kan ngambil nilai. Terus cara saya presentasinya gimana? Cara saya istilahnya pemahaman tentang itunya. Jadi kita ada kayak sidang. Q&A gitu. Jadi lu tanya sama beberapa juri juga. Skripsi lah ya. Oh iya, exactly. Jadi kita dites lah, ini seberapa ngerti orang ini gitu. Takutnya dia riset tapi dia nggak paham. Betul. Gitu. Oke. Berarti ya hebat dong. Iyalah. Ini setiap tahun berarti ya bro, atau gimana? Tetap pas saya cek setiap tahun. Setiap tahun ada. Berarti akan ada bibit-bibit baru lagi dari ini lagi. Semoga ya banyak bibit yang bisa membantu pasar modal gitu. Iya. Ya kalau gue lihat dari pemaparan awal aja sih, gue yakin sih dia pasti. Waduh. Dan lu kan akan ikut kayak apa ya? Setelah itu kan ada kelasnya lagi gitu, lu pasti ikut juga kan? Iya. Buat sertifikasi ini kan? Jadi untuk yang menang itu dapat sertifikasi gratis di CSA-nya untuk diikutin dan ikut ujiannya. Oke. Sip. Oke, next question ya. Yes. Udah pasti hebat lah orang ini ya. Gua udah terkesima terhadap prestasinya gitu kan. Nah, lu 25 tahun sekarang. Yes. Berarti generasi apa? Lu Z atau X atau milenial? Setelah saya cek ya, sedikit kayak ada fase perubahan ya antara milenial ke Z ya, berarti ya. Iya. Kalau gua kan milenial ya. Nah, lu tuh sama kayak gua nggak sih, kecil-kecilnya tuh main-main. Masih. Apa lu dari Medan gitu? Iya, kan Medan telat sebulan ya. Jadi kita masih mainnya seperti itu gitu. Apa yang lu mainin waktu kecil-kecil lu gitu loh? Kalau mungkin nama doang yang beda ya. Tahu nggak sih yang lompat-lompat karet gitu? Oh, tahu. Nah, itu masih ada. Lompat karet, Bos. Lompat karet namanya ya? Oh, lompat karet ya? Lompat karet. Gue ada taplak gunung gue tuh. Taplak gunung. Nama aja kan beda kan? Terus kita istilah ada pecah piring, tahu nggak? Pecah piring itu jadi kayak dikumpulin keramik, terus kita lempar batunya, pap gitu. Kalau batunya hancur, orang yang lempar tadi langsung lempar teman yang satu lagi. Ini nggak piring apa sih? Kita ngambil aja kayak piring pecah atau genteng pecah gitu, kita lempar aja gitu. Menarik. Gue tahu deh namanya, tapi bukan piring. Kalau gue tuh kayak batu bata gitu loh, kayak genteng atau apa gitu. Iya. Kayak gitu kan, bukan piring ya kalau piring. Kayaknya setiap hari makan piring kemarin ya habis semua gitu. Piringnya piring Gucci ya dipecahin ya. Iya, makanya udah Gucci lah gitu kan. Ada Pokemon kartu gitu. Ya berarti masih sama lah ya mainannya gitu ya. Apalagi kalau di Medan ya, kalau cuma telat sebulan sih masih oke lah ya. Tapi kan kalau kita yang di Jakarta ini kadang nggak nemu nih mainan-mainan kayak gitu. Apalagi sekarang gitu kan. Mainannya sekarang udah Roblox gitu kan, Minecraft ya udah YouTube segala macam, itu mainan udah beda gitu. Jadi kita bersyukur lah ya bisa masih punya mainan-mainan yang kayak gitu. Kita pernah merasakan gitu. Iya, lereng mungkin layangan. Oh pernah sering. Layangan ya, layang apa di sana tuh? Cuma saya cupu di layangan masalahnya. Kenapa tuh? Gua anginnya kurang bagus di Medan. Kenapa begitunya? Berarti kalau masih kecil tuh tangan gue di sini udah baret semua nih kalau layangan terus. Iya, benar. Kadang yang suka iseng tuh benang ditaburin ini beling. Gua matahin layang orang lain. Wah, itu. Pakai sarung tangan berarti ya. Battle Royale itu. Smackdown tuh layang-layang gitu. Oke. Itu seru ya. Nah, lu cita-citanya apa waktu kecil tuh? Apa memang apa memang pengen jadi seorang investor gitu kan atau gimana? Wah, ini menarik juga nih. Sebenarnya saya tidak punya background investor, orang tua juga saya nggak ada. Ya, betul. As usual Asian parents, pengen apa? Dokter. Iya. Saya diinfluence dokter. Dokter bagus, prospeknya oke. Dan gitu kan kita lihat profesi. Nah, itu awalnya seperti itu dididiknya. Benar-benar nggak ada money management dan lain itu nggak ada. Yes. Jadi justru yang profesi-profesi yang ya dalam kutip terkenal waktu kita kecil kayak dokter gitu kan, profesi memang ya banyak lah yang pengen jadi dokter. Lu pengen jadi dokter nggak sih? Feeling gue nih, Dok, Dennis itu tuh kepikiran jadi dokter gara-gara dia pinter, Bos. Orang gue lahirin gue brojol juga gue bisa jadi dokter. Lu dagang aja. Kalau lu apa dulu cita-citanya? Gue guru malah. Lu jadi guru. Pinter juga dong. Pinter juga dong. Pinter, tapi menurut gue seorang guru itu nggak mesti pinter, tapi harus pinter ngajarin orang. Iya. Betul. Iya dong, kayak pinter ngejelasin. Iya, benar. Ibarat ada guru nih, pinter banget, tapi nggak bisa ngejelasin ke anak-anak murid, sama aja. Iya, betul. Ya itu poin yang penting juga ya. Ada pintar yang nggak mau berbagi juga soalnya. Betul banget. Kalau guru udah pasti harus berbagi kan. Betul. Lalu itu mainnya di sini juga kan karena platformnya edukasi.
Berarti kan mengeduket juga ya, kurang lebih kayak guru juga dong. Technically saya seperti guru sih sekarang. Tapi lu ada mendalami gak sih teknik-teknik atau dasar-dasar mentalitas guru ngajar ke murid nih? Karena kan pasti market lu dan konsumen lu yang ambil kelas gym lu ini kan soal stock market kan pasti sorry nih, ada yang mungkin Gen Z, ada yang milenial, mereka tuh punya mentalitas yang berbeda nih. Gimana lu cara masuk ke market mereka satu-satu? Ya betul kan? Ya betul. Gimana lu Den? Kalau mengajar tuh asik ya sebenarnya, karena memang suatu passion juga dari saya suka ngajar gitu. Tapi itu memang menarik karena kalau kita ngomong di bisnis, kita deal with lots of personalities dan lain-lain. Apalagi ada generasi A, B, C gitu. Jadi sekarang itu kita tap in-nya itu, let's say stock gym is B2C kan, kita ke consumer. Nah, tapi kita nggak approach itu satu-satu. Tapi sekali kolam. Contoh misalnya kita approach ke Unpar. Dia udah punya kolam gitu. Dan kolamnya mungkin orang yang mirip. Jadi kita hanya perlu pakai satu jenis treatment untuk ngajarin ke orang ini. Nah, misalnya ketemu idepreneur mungkin orangnya yang lebih suka serius, ada bercanda-bercandanya. Kita bisa pakai satu treatment di satu kolam yang sama. Oh, lu udah nge-kategoriin lah ya. Betul, kita mencoba untuk mengkategoriin lah. Jadi kita try error juga sih cara ngajarnya gitu. Ya, lu berusaha untuk ya kalau bisa satu kriteria yang mau gue ajarin gitu ya. Ya treatmentnya nggak berubah-berubah. Betul. Kalau nggak nanti akan repot juga sih. Repot. Untuk dia ngejaga SOP dan KPI-nya kan betul. ribet Pak. Investornya udah berapa lama bro? Kalau secara hukum sih kita belum hukum ya. Tapi kalau secara idea dan lain dari 2021 akhir. Struggle-nya gimana nih? Wah sangat Pak. Kayak apalagi kalau kita boleh tahu sekarang dunia edutech tidak baik-baik saja sih. Ya betul. Edutech nggak baik-baik aja. Iya kayak kita lihat ada beberapa brand itu lagi sepi mungkin semenjak setelah COVID membaik. Orang kembali lagi ke pendidikan offline dan formal gitu. Jadi kalau di edutech itu basically kita punya dua kali edukasi. Pertama edukasi misalnya saham itu apa. Banyak orang bahkan nggak tahu saham itu ada gitu. Sekali. Keduanya saham ini gimana sih baiknya di invest. Kita harus spend 2 kali dan waktunya banyak. Berdarahnya di situ. Berarti berdarahnya di situ, waktu untuk ngajarin orangnya. Dan ngajarin pun belum tentu ngerti. Betul. Ya kan. Apalagi kalau kita bilang conversion kan, itu lebih susah lagi. Tapi jujur, lu pernah ngeriset nggak? Maksudnya orang yang main saham tuh dari total di Indonesia tuh udah berapa persen sih? Sejauh ini saya dapat datanya 11 juta orang. 11 juta. Hanya 11 juta? Yes. Jadi cuma 1% ya? Sekitar, kan sekarang 280 ya? 280, berarti 4% lah. 4% doang. Dan harus berapa persen? Menurut saya kalau untuk ukuran Malaysia dan Singapura aja udah more than 40% dari populasi. 40%. Dari populasi ya. Ya kita nggak bicara jumlah total ya. 11 juta kan kalau di Kamboja mungkin udah banyak. Iya benar. Karena di Singapura udah banyak gitu. Udah banyak. 11 juta itu gitu kan. 4% kita. Iya ternyata faktanya kita nggak semelek itu sama investasi. Jadi foreign itu gila banget ya. Foreign gila banget. Ya dari satu sisi edukasinya susah, dari satu sisi bisnisnya juga masih sangat prospek banget gitu menurut saya. Buat investornya. Gue potong dikit nih. Sama kayak bisnis asuransi. Ya betul. Di Singapura sales tuh nggak ada bos. Adanya senturi semua. Gitu. Orang hitung semua berapa bayar. Kamu kerjanya apa? Iya kenalan kan saya dari company ini. Kamu ngapain? Saya ngitung-ngitungin doang kok. Hah? Kamu ngitungin apa? Risk profile sama segala macam. Oh gitu. Emang di sini nggak ada agent lagi? Bukan gitu kok. Kan dia kan udah orang Indo yang lama di Singapura. Jadi udah ngeblendin sama orang sana. Orang sini itu udah pinter kok. Mereka pasti harus punya insurance. Tapi mereka tidak tahu insurance mana yang paling bagus untuk dipilih. Itu bedanya. Kalau kita nih ibarat itu basic ya. Gitu menurut. Ya di Indo ya benar insurance tuh masih terlalu tabu kayaknya ya. Karena pengalaman orang zaman bahala. Iya itu yang agak susah ya. Padahal sebenarnya ya penting ya. Iya nggak sih? Cukup penting lah. Pasti penting banget sih. Kalau nggak ya lu nggak punya duit tiba-tiba harus bayar. Apalagi lu udah punya anak, punya istri. Iya, gua sama dia masih single ya. Betul. Bebannya beda lah. Beda. Ya, Oke, menarik nih ya. Kita banyak insight lagi dari Dennis, cuman kayaknya waktunya udah mau habis. Sorry ya, gitu kan. Tapi kita nanti ngobrol banyak lagi. Kita bikin part 2 lagi gimana bro? Setuju banget. Kita bikin part 2 nanti. Wah boleh, bisa diatur itu. Nanti diatur lagi ya. Karena pasti banyak banget yang penasaran gitu. Maksudnya ya tadi lah kita harus support juga ya. Baru 4%.
yang sama atau misalkan pelaku lebih ke pelaku ya, berarti kan pelaku dari investasi ini, berarti kan kita juga harus ngebantu untuk ngebus ini juga gitu loh. Karena membantu pengusaha juga ya, karena pasar modal itu kan pemodalan. Betul. Oke, last question ya. Boleh. Arti kebahagiaan bagi Dennis. Investor. Gue panggil Dennis Investory aja gitu. Karena kan di KTP katanya nggak ada tuh. Kalau Dennis kan kayak oknum. Iya, Dennis Investory itu apa nih bro? Arti kebahagiaan buat tuh? Justru sebenarnya Investoria itu kayak apa ya? Project passion sih, passion project, idealis gitu ya. Nasanya muda biasa gitu. Nah, jadi kebahagiaan itu ketika saya suka ngajar. Saya suka ngobrol sama banyak orang. Saya rasa kayak investor itu jadi media saya untuk itu gitu. Meskipun secara bisnis memang hard ya gitu. Realitanya hard, tapi saya suka gitu. Ujungnya saya ketemu juga idepreneur dan lain-lain, orangnya beda-beda lagi. Saya ngobrol, saya sharing, saya ngajarin. Saya senangnya di situ gitu. Jadi lu emang senang berbagi ilmu juga dong. Betul. Ya, dengan tadi kita ngobrol tuh pasti lo happy juga dong. Betul. Tapi ya Do ya, yang gue nangkep dari Dennis ini ya, gue tuh percaya banget law of attractions. Jadi misalkan Dennis itu membawa nilai positif, pasti dia akan ditemukan dengan orang-orang yang positif. Ya, betul. Kalau sering baca buku. Betul. Dan juga kalau misalkan gue boleh simpulkan sebagai dari idepreneurs itu adalah mungkin kita itu benar ya pembisnis yang membutuhkan kapital untuk bisnisnya. Jangan salah, kita itu butuh diversifikasi. Betul. Which is yang si Dennis ajarin kita hari ini itu adalah di Investoria ini. Betul. Dengan saham lah ya. Betul. Tapi yang baik lagi nih, poin utamanya itu kita harus selalu tahu sebelum kita membeli barang. Betul. Gitu loh. Maka karena itu ya jangan sampai masa-masa udah sulit, bisnis lagi sulit, uang lo nyemplung, ini nggak jelas nih. Makin sulit lagi gitu. Makin sulit lagi, makin terpuruk nih. Dan juga ya pasti kenapa sih kita butuh inflasi bos. Betul. Itu menurut gue yang penting tuh. Ya. Itu doang sih menurut gue. Oke, bagus ya. Apa kalau tadi katanya tuh resume ya, resumenya ya. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Soalnya banyak banget yang kita bicara. Ini balik lagi kayak asuransi juga sama ya kemarin. Investasi juga banyak karena ya oknum-oknum yang memanfaatkan sehingga orang jadi malas untuk investasi. Jadi kayak kan kemarin banyak yang nipu-nipu kan bro. Lu investasi sini akhirnya cabut. Gua ngajak robot trading lah. Ada begitu tuh. Sekarang kan maruf. Iya. Ada jiwa betul. Mulai pas Covid kan. Betul. Padahal gue pernah dengar uang itu bekerja memang ada caranya gitu kan. Jadi kalau lu pengen duit cepet ya ada caranya lagi, bukan dengan cara yang singkat lah gitu kan. Karena proses uang bekerja tuh emang ada caranya. Jadi jangan lu menyalahi caranya uang bekerja itu gitu kan. Ya, oke. Sip, thank you bro. Ya, siap, thank you. Sangat dapat insight. Dennis ya, jangan kapok untuk kesini. Wah, terima kasih untuk kesempatannya. Thank you bro. Ya, sudah jadi co-host yang luar biasa gitu kan. Oke. Cukup sekian untuk posesif kali ini ya. Terima kasih udah nonton sampai akhir dan jangan lupa untuk terus tonton konten kita dan terus untuk kasih komen lah ya, gitu ya. Terus kasih insight, jangan juga di like juga ya yang banyak gitu ya, karena kita kalau bahasa dengan entrepreneurs ya salah satu komunitas yang bagus banget ya, komunitas untuk entrepreneurs ya, yang bagus banget dan vibe-nya positif banget gitu. Jadi kalau kalian mau jadi member silahkan masuk aja ya. Jadi nanti boleh tanya-tanya di kolom komentar gimana caranya gitu, nanti kita kasih tahu. Oke, thank you, bye bye.